Depan halaman rumah Ki Ageng Selo, Ki Jurumartani tengah memberikan nasihat dan semangat pada masnya Bey Loring Pasar. Mudah-mudahan aku bisa mengalahkan lawanku, siapapun dia, wo, kata Danang Sutawijoyo. Ya, Ngger, kau adalah keturunan darah Selo, cucu buyut Ki Ageng Selo. Kau jangan sampai mengecewakan eyang buyutmu, Ngger, kata Ki Jurumartani. Sutawijoyo menganggukkan kepalanya. Ia bertekad tidak akan mengecewakan keluarga Selo. Ia harus berperang dengan menggunakan keterampilan dan kemampuannya yang tertinggi. Pembicaraan mereka terhenti ketika beberapa orang yang berjalan memasuki halaman dengan menuntun beberapa ekor kuda yang akan dipakai untuk berperang melawan Jipang. Sutawijoyo kemudian memandang kuda-kuda yang dituntun memasuki rekor itu dan dibawa ke halaman belakang. Berapa ekor kuda yang akan dibawa perang ke Jipang, wo Juru? Tanya Sutawijoyo. 5 ekor kuda, jawab Ki Jurumartani. Wo, kudaku jangan lupa dibawa juga ke Jipang, wo. Kuda gagah berwarna coklat, kuda jantan itu larinya cukup kencang. Nanti aku akan naik kudaku yang berwarna coklat itu, kata Sutawijoyo. Sesaat Ki Jurumartani memandang ke arah Sutawijoyo, tetapi kemudian Ki Juru pun kemudian berkata, "Baik, Ngger. Wo, kenapa 2 ekor kuda betina itu juga dibawa ke belakang? Apakah kuda-kuda betina itu akan dibawa juga ke Jipang, wo?" tanya Sutawijoyo. "Ya, besok kuda itu akan dibawa ke Jipang bersama beberapa kuda jantan lainnya," jawab Ki Jurumartani. "Kenapa 2 ekor kuda betina itu harus juga dibawa ke Jipang, wo? Di kandang kuda yang berada di halaman belakang, kita masih mempunyai beberapa kuda jantan yang gagah, wo," kata Sutawijoyo. "Kuda betina itu hanya untuk cadangan, karena..." "Ayo, Sutawijoyo, kita harus segera memasang Pancasula Kiai Wajro di ujung tiang bendera. Ayo, kita pasang dulu di pendopo," kata Ki Jurumartani tanpa menunggu jawaban dari Sutawijoyo. Ki Jurumartani pun kemudian berjalan menuju ke pendopo dan terus berjalan masuk ke ruang dalam, mengambil Pancasula Kiai Wajro, lalu dibawanya kembali ke pendopo. Sutawijoyo mengikuti langkah Ki Jurumartani menuju pendopo. Lalu ia pun kemudian juga segera mengambil tiang bendera yang telah dipersiapkan untuk bendera gula kelapa. "Apakah ujung tiangnya sudah diberi lubang, Danang?" tanya Ki Jurumartani. "Sudah, wo. Tinggal memberi lilitan kain supaya pesi tombaknya erat melekat di ujung tiang bendera," kata Sutawijoyo. Ki Jurumartani membuka tutup tombak Pancasula Kiai Wajro, lalu mengambil secarik kain putih yang berukuran selebar jari dan panjangnya 2 jengkal. Kemudian kain putih itu pun dililitkan pada pesi tombak dan dimasukkan pada lubang yang telah dibuat di ujung tiang, dan dengan sedikit menekan bersamaan dengan diputarnya bilah Pancasula itu, maka pesi Kiai Wajro masuk dan terikat erat pada ujung tiang bendera. "Sudah erat, wo Juru," kata Sutawijoyo. "Baik, tutup bilahnya aku pasang dulu," kata Ki Jurumartani, lalu ia pun memasang tutup bilah Pancasula Kiai Wajro. "Sekarang kau masukkan tiang bendera ini di peloncon yang berada di ruang dalam, Ger," kata Ki Jurumartani. "Baik, wo." Setelah itu Sutawijoyo kemudian turun ke halaman belakang, melihat beberapa orang yang sedang memberi makan kuda jantan dan betina yang besok pagi akan dibawa perang menuju ke Jipang. "Tadi wo Juru belum menjawab pertanyaanku. Kenapa 2 ekor kuda betina ini ikut juga dibawa ke Jipang?" tanya Sutawijoyo dalam hatinya. Sementara itu, ketika Laskar Selo sedang mempersiapkan keberangkatannya ke Jipang besok pagi, saat itu
di dalam Kadipaten Jipang Panolan, Adipati Aryo Penangsang sedang menerima laporan dari Ki Patih Mataun. Jadi, Panembahan Sekar Jagad 3 hari lagi akan singgah di Jipang, Paman? Tanya Aryo Penangsang. Betul, Kanjeng Adipati. Kakang Panembahan Sekar Jagad 3 hari lagi dalam perjalanan dari Lasem, beliau akan singgah dan menginap di Jipang, kata Ki Patih Mataun. 3 hari lagi. Tepat puasaku sudah memasuki hari terakhir, Paman. Itu adalah hari ke-40. Tidak terasa, ternyata aku kuat menjalankan semua perintah dari Kanjeng Sunan Kudus, kata Aryo Penangsang. Ya, ternyata Kanjeng Adipati sekarang sudah menjadi semakin sabar, kata Ki Patih Mataun. Aryo Penangsang pun menganggukkan kepalanya. Ia juga merasa heran mengapa sekarang dirinya bisa menjadi semakin sabar. Paman, di mana Dimas Aryo Mataram? Tanya Adipati Jipang itu. Berlatih olah kanuragan bersama dengan Derpati di tepi Bengawan Sore, Kanjeng Adipati, jawab Ki Patih Mataun. Yah, anak itu sekarang harus lebih sering berlatih ilmu kanuragan. Ilmunya dari dulu tidak pernah mengalami kemajuan, kata Aryo Penangsang. Ya, sepertinya saat ini Derpati telah dapat melampaui ilmu kanuragan dari Raden Mataram, Kanjeng Adipati, kata Patih Jipang itu. Pemalas. Mulai saat ini, Adimas Aryo Mataram harus lebih sering berlatih ilmu kanuragan, Paman, gumam Adipati Jipang. Hari itu tidak terjadi kejadian apapun. Tidak ada peristiwa yang mengejutkan di Kadipaten Jipang. Semuanya berjalan wajar seperti biasanya. Siang kini telah berganti menjadi malam. Bumi Jipang yang terang kini telah berubah menjadi gelap. Malam pun kini perlahan-lahan menjadi sepi. Hanya terdengar suara jangkrik yang tidak terputus diselingi oleh suara lolongan anjing hutan yang tidak terlalu jauh dari dalam kadipaten. Tidak biasanya anjing hutan sampai mendekati rumah ini, gumam Aryo Penangsang yang ternyata waktu itu belum tidur. Ketika waktu telah memasuki tengah malam, suara kentongan yang ditabuh dengan nada toromuluk telah terdengar di seluruh Jipang Panolan. Maka Adipati Aryo Penangsang kini juga beranjak tertidur. Pagi harinya, ketika sinar matahari pagi menyentuh bumi Jipang, maka Aryo Penangsang berjalan-jalan di sekitar dalam Kadipaten Jipang tanpa menyadari Kadipaten Jipang beberapa saat lagi akan diterkam oleh gabungan prajurit Pajang bersama dengan laskar dari Selo. Siang itu, kesibukan di Selo telah meningkat. 10 orang juru atang yang menuntun 10 ekor kuda beban dan sebuah pedati tadi pagi telah diberangkatkan ke hutan di sebelah barat Bledukuwu. Ditambah 10 ekor kuda yang ditunung langsung menuju ke perbatasan Jipang Panolan. 500 orang dari Selo kini telah memenuhi jalan-jalan di sekitar dalam Ki Ageng Selo dan siap untuk diberangkatkan menuju ke Jipang. Di pendopo telah berkumpul pula Ki Ageng Selo, Ki Ageng Nes Selo, Ki Pemanahan, Ki Jurumardani, dan Danang Sutowijoyo. Ki Pemanahan kemudian berpamitan kepada Romo dan eyangnya karena ia akan segera berangkat mengikuti sayembara untuk menghabisi Adipati Jipang Panolan. Sing hati-hati ngger putuku Pemanahan. Kau harus waspada. Tetapi aku percaya kepada rencana Jurumardani. Mudah-mudahan yang direncanakan bisa berhasil semua, kata Ki Ageng Selo. Noningge Heyang, saya mohon pamit. Saya segera berangkat ke Jipang bersama dengan 500 laskar Selo, kata Ki Pemanahan. Baik, berhati-hatilah ngger cucuku Pemanahan. Waspadalah menghadapi orang-orang Jipang, terutama menghadapi Adipati Jipang,
Patih Mataun, dan beberapa orang lainnya, kata Ki Ageng Selo. Baik Eyang, jawab Ki Pemanahan. Romo, saya mohon pamit, kata Ki Pemanahan kepada Ki Ageng Selo. Ya, mudah-mudahan gabungan Laskar Selo bersama dengan prajurit Pajang bisa mendapat kemenangan, kata Ki Ageng Selo. Terima kasih Romo, saya berangkat sekarang, kata Ki Pemanahan. Setelah Ki Pemanahan mundur, maka Ki Jurumartani pun kemudian maju ke depan, disusul oleh cucu buyut Ki Ageng Selo yang belum dewasa penuh, yaitu Danang Sutawijaya. Saya mohon pamit Eyang Selo, kata Sutawijaya. Ya, cucu buyutku Sutawijaya, berbuatlah sebaik-baiknya. Jangan sekali-kali kau menganggap ringan lawanmu. Turutilah semua perintah pamomongmu, yaitu Ki Jurumartani. Semoga kau diberi kemenangan, Ger, kata Ki Ageng Selo. Setelah itu, Sutawijaya pun mohon diri kepada kakeknya, yaitu Ki Ageng Selo. Ya, Ger Sutawijaya, kau jangan mengecewakan romomu, Sultan Hadiwijaya. Lakukanlah yang terbaik di peperangan, Ger, kata eyangnya, yaitu Ki Ageng Selo. Baik Eyang, jawab Sutawijaya. Kemudian Ki Pemanahan diikuti oleh Ki Jurumartani dan Danang Sutawijaya yang menggenggam tombak Kiai Pleret turun dari pendopo menemui beberapa orang pemimpin laskarnya yang sedang berada di halaman. 4 orang pemimpin Laskar Selo adalah putra dari Nyai Gede Pakis Kidul, yaitu Wirotoko, Wirosutro, Wironolo, dan Wiroseco. Mereka semua segera berjalan maju untuk menemui Ki Pemanahan. Sebentar lagi kita akan berangkat, kata Ki Pemanahan. Baik Ki, kata keempat pimpinan Laskar Selo itu bersamaan. Di halaman depan pendopo telah bersiap pula 4 ekor kuda jantan, dan di tempat yang agak jauh juga telah bersiap 2 ekor kuda betina yang akan ikut berperang menuju ke Jipang Panolan. Ki Pemanahan melihat ke atas. Matahari kini sudah mulai sedikit condong ke barat, dan Laskar Selo yang sudah terbagi dalam belasan kelompok juga sudah siap untuk diberangkatkan. Kita naik kuda, kata Ki Pemanahan, lalu ia pun segera naik di punggung seekor kuda, diikuti oleh ketiga orang lainnya. Mari kita berangkat, kelompok terdepan supaya berangkat sekarang juga, kata Ki Pemanahan, lalu perlahan-lahan Ki Pemanahan membawa Laskar Selo bergerak kelompok demi kelompok menuju ke arah timur. Laskar Selo yang mempunyai kemampuan olah kanuragan tidak kalah dengan kemampuan seorang prajurit, kini telah berangkat perang dengan dada yang tengadah. Mereka membawa senjata pendek maupun panjang, dan tidak ketinggalan pula puluhan busur dan anak panah juga telah dibawanya. Beberapa orang yang membawa tiang bendera untuk kesatuan prajurit dan seorang Laskar Selo terlihat pula membawa tiang bendera yang agak panjang, dan di ujungnya terdapat pusaka Kesultanan Pajang, yaitu Pancasula Kiai Wajro. Di kelompok belakang, 2 orang Laskar Selo juga naik 2 ekor kuda betina yang berjalan perlahan mengikuti langkah laskar yang menuju ke arah timur itu. Matahari pun kini terus bergerak di langit, dan ketika matahari telah condong ke barat, Ki Pemanahan telah sampai di hutan di sebelah barat Betuk Kuwu. Kita cari keberadaan Adi Penjawi, kata Ki Pemanahan kepada Ki Jurumartani. Ya, Adi Penjawi pasti berada di sekitar hutan ini, jawab Ki Jurumartani. Coba 2 orang dari kalian berjalan agak jauh di depan, kata Ki Pemanahan memerintahkan kepada laskarnya. 2 orang kini segera berlari mendahului Laskar Selo, lalu berjalan di bagian depan sambil mencari keberadaan prajurit Pajang yang dipimpin oleh Ki Penjawi. Laskar Selo pun terus berjalan, dan tidak lama kemudian
tampaklah beberapa puluh orang yang sedang berkelompok dan beristirahat di hutan tipis di depan mereka. "Itu Adi Penjawi," kata Ki Pemanahan ketika ia melihat Ki Penjawi bersama dengan Ki Lurah Prayoga dan Ki Lurah Prayuda sedang berdiri di depan para prajurit Pajang. Ki Penjawi pun kemudian berjalan maju ke depan menyongsong Laskar Selo yang semakin mendekat. "Selamat datang, Kakang. Apakah Laskar Selo sudah datang semuanya?" tanya Ki Penjawi ketika melihat Ki Pemanahan dan kedua orang lainnya telah turun dari punggung kuda mereka. "Sudah, Adi. Semua kelompok sudah berada di belakangku. Bagaimana dengan para prajurit Pajang? Apakah sudah lengkap semuanya?" tanya Ki Pemanahan. "Belum, Kakang. Masih ada 2 kelompok yang belum datang. Mudah-mudahan sebentar lagi mereka akan tiba di sini," kata Ki Penjawi. Ketika lembayung senja hampir menghilang, datanglah 2 kelompok terakhir dari prajurit Pajang. "Sekarang semuanya sudah lengkap, Kakang. Kesatuan Wirotamtomo, Wiromblojo, Wiroyudo, dan Wiromanggolo," kata Ki Penjawi. "Baik, Adi. Kita bermalam di sini dulu. Besok pagi kita akan bersama-sama berangkat menuju Hipang. Wirotoko, Wirosuto, Wironolo, dan Wiroseco, kau perintahkan kepada semua Laskar Selo untuk beristirahat," kata Ki Pemanahan. "Baik, Ki," kata keempat orang itu. Lalu mereka pun kemudian berjalan berkeliling memerintahkan semua Laskar Selo untuk beristirahat. Malam itu, setelah mendapat jatah makan malam, pasukan gabungan dari para prajurit Pajang dan Laskar Selo beristirahat serta bermalam di hutan yang tidak begitu lebat di dekat Beletuk Kuwu. Ratusan orang prajurit Pajang maupun dari Laskar Selo berterbaran di pinggir hutan Kuwu. Untuk menahan dinginnya angin, puluhan orang kini telah berselimut kain panjang dan berusaha untuk bisa tertidur. "Besok pagi kita masih belum mulai berperang. Baru besok lusa kita akan berhadapan dengan para prajurit Jipang," kata seorang prajurit Pajang perlahan-lahan. Prajurit yang lainnya yang diajak berbicara tidak menjawab. Angan-angannya masih melayang kepada keluarganya yang ditinggal di kota Raja Pajang. "Mudah-mudahan kita bisa kembali selamat ke kota Raja Pajang," kata prajurit itu. "Ya, perang. Kenapa penyelesaian suatu masalah harus dengan sebuah peperangan?" gumam prajurit yang lainnya. Malam kini telah berakhir, dan pada keesokan harinya, di pagi hari yang sejuk, gabungan prajurit Pajang dan Laskar dari Selo kemudian meneruskan perjalanan bergerak menuju ke Jipang Panolan. Matahari pun kini memanjat langit semakin tinggi, dan setelah melewati Beletuk Kuwu, terlihatlah Lurah Kastowo dengan tergesa-gesa menghadap kepada Ki Pemanahan. "Ada apa, Ki Lurah Kastowo? Apakah ada berita penting?" tanya Ki Pemanahan. "Iya, Ki. Di barisan belakang ada 2 orang yang mencurigakan. Mereka mengamati gerakan pasukan kita dan mengikuti kita beberapa ratus langkah. Setelah kami kejar dengan menggunakan kuda, mereka kemudian tertangkap dan mengaku rumahnya di Kuwu, akan pergi ke ladang mengambil buah kelapa," kata Ki Lurah Kastowo. "Ki Lurah Prayoga, coba kau berhentikan pasukan sebentar. Aku akan tanya dulu orang-orang yang mencurigakan ini. Ki Lurah Kastowo, bawa mereka berdua kemari," kata Ki Pemanahan. Ki Lurah Prayoga kemudian berteriak menghentikan gerak maju pasukan Pajang. Sedangkan Ki Lurah Kastowo melangkah pergi ke arah belakang pasukan, dan tidak lama kemudian Ki Lurah Kastowo datang lagi dengan membawa 2 orang yang terikat kedua tangannya. "Ini 2 orang yang telah kami tangkap, Ki," kata Ki Lurah Kastowo. "Siapa namamu Kisana?" tanya Ki Pemanahan kepada 2 orang tawanan itu. "Nama saya Sampe,"
kata salah seorang yang terikat tangannya itu. Lalu kamu, siapa namamu Kisana? Tanya Ki Pemanahan. Nama saya Semi, kata tawanan yang satu lagi. Kenapa kalian mengikuti pasukan kami Kisana? Tanya Ki Pemanahan. Kami berdua tidak mengikuti pasukan Ki. Kami berdua akan mengambil beberapa buah kelapa, kata orang itu. Apakah kalian orang Jipang? Tanya Ki Jurumartani. Bukan Ki, saya orang Kuwu. Rumah saya di sini, di sekitar daerah ini, kata orang itu. Kuwu adalah termasuk daerah Selo. Kalian pasti mengenal orang-orang Selo. Apakah kalian berdua mengenal aku? Tanya Ki Pemanahan. Saya kenal Ki. Panjenengan adalah Ki Pemanahan, cucu Ki Ageng Selo yang sekarang berada di kota Raja Pajang, kata salah seorang yang terikat tangannya. Bagus, kau betul. Namaku memang Pemanahan, kata Ki Pemanahan sambil menganggukkan kepalanya. Tidak heran orang itu mengenalnya karena setiap orang di sekitar Selo maupun orang yang pernah berada di kota Raja Pajang pasti mengenalnya. Kau kenal aku? Siapa namaku? Tanya Ki Jurumartani. Panjenengan adalah Ki Jurumartani, jawab keduanya. Bagus, kau betul. Namaku memang Ki Jurumartani, kata Ki Jurumartani, dan sesaat kemudian Ki Pemanahan melambaikan tangannya memanggil dua orang pemimpin Laskar Selo, yaitu Wironolo dan Wirosuto, agar supaya mendekat ke arahnya. Setelah Wironolo dan Wirosuto berada di dekatnya, maka Ki Pemanahan pun bertanya, apakah kalian kenal kedua orang ini? Ini adalah dua orang pimpinan Laskar Selo. Kalau kalian orang Kuwu, kalian pasti mengenalnya. Kedua orang tawanan itu tidak bisa menjawab, dan Ki Pemanahan pun kemudian berkata, tahan mereka. Mereka berdua adalah para prajurit Candi Jipang. Ikat mereka berdua di belakang, suruh mereka mengikuti pasukan ini sampai pekerjaan kita selesai. Ki Lurah Kastowo lalu membawa kedua tawanan itu ke barisan yang ada di belakang. Baik, kita teruskan perjalanan, kata Ki Pemanahan, dan beberapa saat kemudian pasukan Pajang pun kembali bergerak maju menuju Genjipang. Gerak maju pasukan Pajang berjalan lancar, dan ketika matahari telah condong ke arah barat, mereka pun kini telah memasuki tlatah Jipang. Ini sudah masuk wilayah Jipang, kata Ki Jurumartani. Ya, kita sudah memasuki daerah Kadipaten Jipang, kata Ki Pemanahan. Mudah-mudahan pasukan Sandi Jipang yang lainnya tidak melihat gerakan prajurit kita, kata Ki Penjawi. Pasukan Sandi Jipang biasanya berada di kota Raja Pajang. Mereka jarang berada di hutan seperti ini, kata Ki Jurumartani. Ya, apalagi kita semuanya berjalan berkelompok dan selalu lewat di pinggir hutan, kata Ki Penjawi. Ki Pemanahan pun kemudian menganggukkan kepalanya, dan ia pun kemudian berkata, kecuali kalau kita kebetulan berpapasan dengan mereka, seperti dua orang prajurit Sandi Jipang yang telah kita tangkap tadi. Mereka kini terus berjalan. Tidak lama kemudian mereka melihat di depan mereka ada beberapa ekor kuda yang sedang beristirahat. Kuda itu telah membawa beban berupa bahan pangan yang telah dibawa dari Selo. Itu kuda-kuda kita, kata Ki Penjawi. Lalu ia pun memerintahkan kepada orang-orang yang menuntun kuda-kuda yang memuat bahan pangan itu untuk berjalan terus. Pasukan gabungan Pajang dan Selo terus berjalan. Dan ketika matahari telah benar-benar condong ke barat, Ki Pemanahan pun kemudian menghentikan kudanya. Kita jangan terlalu dekat dengan dalam Kadipaten Jipang. Kita sebaiknya berhenti dan bermalam di sini. Besok pagi baru kita langsung bergerak dalam gelar perang menuju ke barat Bengawan sore. Ki Lurah Prayoga dan Wironolo, kalian perintahkan kepada semua pasukan untuk bermalam di sini, kata Ki Pemanahan. Baik Ki, kata kedua orang itu. Kemudian keduanya memerintahkan semua pasukan
untuk beristirahat dan bermalam di tempat itu. Ketika malam merayap semakin dalam, bulan pun masih belum bulat. Di pinggir hutan yang biasanya sepi, kali ini dipenuhi oleh pasukan gabungan para prajurit Pajang dan juga laskar dari Selo. Ribuan bintang pun berkerlip di atas hutan tanpa menghiraukan apa yang akan terjadi esok hari di tepi Bengawan sore. Di pinggir hutan, ratusan prajurit dan laskar dari Selo tidur berselimut kain yang panjang, menahan dingin di bumi Jepang yang terasa sampai menusuk tulang. Dingin sekali udara di hutan ini, kata seorang prajurit. Temannya, seorang prajurit yang berbaring di sebelahnya, tidak berkata apapun juga. Ketika semburat merah terlihat semakin jelas di langit sebelah timur, dan lintang Panjerino juga telah mulai menampakkan dirinya semakin terang, jauh lebih cemerlang dibandingkan dengan ribuan bintang lainnya. Bumi Jepang pun kini telah terbangun. Para petani telah banyak yang berangkat ke sawah, dan hutan yang berada tidak jauh dari mereka, ratusan laskar Selo dibantu oleh ratusan prajurit Pajang telah bersiap untuk menyerang Jepang Panolan. Kita berangkat nanti setelah matahari agak tinggi. Kita akan langsung menuju ke Bengawan sore, kata Ki Pemanahan kepada Ki Lurah Prayoga. Ki Lurah, sekarang kumpulkan semua pimpinan prajurit Pajang dan juga pimpinan laskar Selo, perintah Ki Pemanahan. Baik Ki, kata Ki Lurah Prayoga. Sesaat kemudian Ki Lurah Prayoga segera mengumpulkan semua lurah prajurit maupun pemimpin dari kelompok laskar Selo. Tidak berapa lama, semua pimpinan laskar Selo maupun para lurah prajurit Pajang telah berkumpul di hadapan Ki Pemanahan, Ki Penjawi, Ki Jurumardani, dan Danang Sutowijoyo. Para lurah prajurit dan pimpinan laskar Selo, kita segera persiapkan gelar perang Garudong Layang mulai dari sekarang. Aku nanti yang akan menjadi Senopati Agung berada di induk pasukan bersama dengan Sutowijoyo, Ki Lurah Sakri, dan juga Ki Lurah Kastowo. Nanti di sayap kiri gelar Garudong Layang, Ki Penjawi sebagai Senopati Pengapit Kiri dibantu oleh Ki Lurah Prayoga, Wirotoko, dan Wirosuto. Sedangkan di sayap kanan, Ki Jurumardani sebagai Senopati Pengapit Kanan dibantu oleh Ki Lurah Prayuda, Wironolo, dan Wiroseco, kata Ki Pemanahan. Para prajurit Wirotamtomo sebagian akan mengawal bendera Gula Kelapa, sedangkan sebagian lagi bersama prajurit Wiromanggolo melapis prajurit yang berada di barisan paling depan. Untuk para prajurit Wirombrojo yang bersenjatakan tombak, masing-masing 15 orang bersiap di induk pasukan. Di sayap kanan maupun kiri tetap bersiap untuk menghadapi kakak seperguruan Patih Mataun. Kalau Panembahan Sekar Jagad berada di dalam peperangan, jangan dihadapi sendirian. Hadapi mereka 15 orang sekaligus. Kita tidak mengetahui di mana Panembahan Sekar Jagad berada. Kalau ia berada di salah satu sayap pasukan Jepang, maka pasukan Wirobrojo yang lainnya yang tidak melawan Panembahan Sekar Jagad, kita persiapkan untuk melawan Ki Patih Mataun, kata Ki Pemanahan selanjutnya. Jangan lupa, hati-hati, Patih Jepang yang telah tua itu berilmu sangat tinggi. Apakah ada yang akan kau tanyakan, Ki Lurah Prayoga? Kata Ki Pemanahan ketika melihat Ki Lurah Prayoga seperti akan bertanya. Bagaimana dengan Senopati Agung pasukan Jepang, Ki? Siapakah nanti yang akan menjadi lawan Aryo Penangsang? Tanya Ki Lurah Prayoga. Tentu saja menjadi kewajibanku sebagai Senopati Agung Pajang untuk melawan Adipati Aryo Penangsang, kata Ki Pemanahan. Nanti sebelum tengah hari, kita harus sudah berangkat ke tepi Bengawan Sore yang sudah tidak jauh lagi. Matahari kini memanjat semakin tinggi, dan ketika Ki Pemanahan merasa waktunya sudah tiba, maka ia pun segera memerintahkan
kepada semua pasukan untuk berangkat menuju tepi Bengawan Sore di arah jalan yang menuju ke dalam Kadipaten Jipang. 4 orang lurah prajurit dan 4 orang pimpinan Laskar Selo kemudian segera mengatur keberangkatan semua pasukan dan kelompok demi kelompok, dan pasukan Pajang pun kini segera bergerak ke arah dalam Kadipaten Jipang. Ketika pasukan Pajang sedang bergerak maju, saat itu di ruang dalam Kadipaten Jipang, Adipati Arya Penangsang yang tidak menyadari akan datangnya bahaya yang mengancam dirinya sedang tersenyum menerima tamu, kakak seperguruan dari Ki Patih Mataun yang berilmu tinggi, yaitu Panembahan Sekar Jagad. "Monggo silahkan duduk, Panembahan," kata Arya Penangsang kepada tamunya. "Terima kasih, Kanjeng Adipati," jawab Panembahan Sekar Jagad. "Hari ini saya senang sekali, Panembahan, karena Panembahan sudi singgah di dalam Kadipaten Jipang," kata Arya Penangsang. "Ya, Kanjeng Adipati, saya dalam perjalanan ke daerah Lasem, dan di Jipang ini saya mempunyai banyak saudara, sehingga saya sempatkan untuk bertemu dengan adik seperguruan saya, Adi Mataun," kata Panembahan Sekar Jagad. "Iya, Kakang Panembahan. Mohon maaf, karena kesibukanku, aku tidak sempat berkunjung kepada Padepokan Kakang di lereng Gunung Lawu," kata Ki Patih Mataun. "Tidak apa-apa, Di Mataun. Biar aku saja yang sering mengunjungimu ke Jipang," kata Panembahan. "Panembahan, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi saya. Karena hari ini adalah hari terakhir saya berpuasa selama 40 hari. Dan nanti setelah matahari terbenam, saya dianggap telah berhasil menjalankan perintah dari guru saya, yaitu Bopo Sunan Kudus," kata Arya Penangsang. "Puasa? Saat ini Kanjeng Adipati sedang berpuasa?" tanya Panembahan Sekar Jagad. "Iya, Panembahan. Saya diperintahkan untuk berpuasa, Panembahan. Saya tidak boleh marah, harus sabar, bisa menahan hawa nafsu, dan menolong sesama. Dan hari ini adalah hari terakhir, Panembahan, hari yang ke-40, kata Adipati Jipang. Mendengar ucapan Arya Penangsang, Panembahan Sekar Jagad pun mengangguk-anggukkan kepalanya. "Paman Mataun, nanti sore Paman bisa menyuruh juru masak untuk menghidangkan makanan yang enak. Karena saat ini kita sedang menerima tamu dari jauh, sahabat Jipang Panolan, yaitu Panembahan Sekar Jagad," kata Arya Penangsang. "Sendika dawuh, Kanjeng Adipati," kata Ki Patih Mataun. "Panembahan akan menginap di Jipang 2 atau 3 malam?" tanya Arya Penangsang. "Terima kasih, Kanjeng Adipati. Saya hanya akan menginap semalam saja. Besok saya akan meneruskan perjalanan ke Lasem," kata Panembahan Sekar Jagad. "Baiklah, Panembahan. Besok sepulang dari Lasem, saya persilahkan Panembahan beserta rombongan untuk kembali singgah di Jipang Panolan," kata Adipati Jipang. "Terima kasih, Kanjeng Adipati," jawab Panembahan Sekar Jagad. Beberapa saat kemudian mereka pun masih berbincang di ruang dalam, dan saat itu mereka sama sekali tidak mengira kalau para prajurit Pajang bersama dengan laskar dari Selo telah berjalan mendekati Bengawan Sore. "Kita berjalan terus sampai hampir mencapai Bengawan Sore," kata Ki Pemanahan. "Matahari kini telah condong ke barat. Beberapa puluh langkah lagi mereka akan mencapai tepi Bengawan Sore." "Kita berhenti di sini dulu," kata Ki Pemanahan. Sesaat kemudian pasukan Pajang pun telah berhenti dan mereka menunggu perintah selanjutnya dari Ki Pemanahan. "Ki Lurah Prayoga, coba kumpulkan semua pimpinan prajurit Pajang maupun laskar dari Selo," kata Ki Pemanahan. Dan beberapa saat kemudian Ki Lurah Prayoga telah mengumpulkan semua pimpinan para prajurit Pajang dan laskar dari Selo.
kita berhenti di sini dulu. Tunggu perintah dariku. Kami bertiga, aku bersama Adi Penjawi dan Ki Juru Martani, akan mendekatkan dalam Kadipaten Jipang. Kami akan menyelidiki keadaan di seberang Bengawan. Dan selama kami pergi, gabungan prajurit Pajang dan Laskar dari Selo akan dipimpin oleh Ki Lurah Prayoga, kata Ki Pemanahan. Baik Ki, kata Ki Lurah Prayoga. Semua prajurit supaya bersembunyi di hutan ini. Semua bendera kesatuan prajurit dan juga bendera gula kelapa segera dipasang. Para prajurit maupun laskar dari Selo yang bersenjatakan panah bersiap di barisan paling depan. Setiap saat kita harus bisa bergerak cepat. Kumpulkan semua kuda di sebelah sini. Kita bisa cepat kalau memerlukan kuda-kuda itu, kata Ki Pemanahan. Ki Lurah Sakri, tolong ambilkan busur dan anak panah Sendaren, kata Ki Pemanahan. Ki Lurah Sakri berjalan ke belakang dan tidak lama kemudian Ki Lurah membawa sebuah busur dan sebuah anak panah Sendaren. Lalu anak panah itu pun diberikan kepada Ki Pemanahan. Panah Sendaren ini akan aku bawa ke seberang Bengawan sore. Apabila aku membunyikan panah Sendaren ini, berarti usahaku telah gagal. Aku ketahuan oleh prajurit Jipang. Kalian harus cepat bergerak ke tepi Bengawan sore, kata Ki Pemanahan. Adi Penjawi dan Kakang Juru Mertani, mari kita berangkat sekarang. Ki Lurah Prayoga, berhati-hatilah di sini, kata Ki Pemanahan. Baik Ki. Sutawijaya, aku tinggal dulu. Kau di sini dulu bersama Ki Lurah Sakri, kata Ki Pemanahan selanjutnya. Baik Romo, kata Sutawijaya. Sesaat kemudian Ki Pemanahan bersama dengan Ki Juru Mertani dan Ki Penjawi yang membawa busur dan panah Sendaren segera meninggalkan pasukan, berjalan menuju ke tepi barat Bengawan sore. Mereka bertiga membawa bungkusan yang berisi sebuah pisau dan 3 buah pakaian yang kering. Kita jangan menyeberang di sini. Kita berjalan sedikit ke utara, kata Ki Juru Mertani. Lalu mereka bertiga segera berjalan sedikit melingkar ke arah utara.